Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 01 Semarang, Ibu Dr. Anda Umi Roshidiana Empar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat sesama CGP Angkatan 11 Kota Semarang, tak lupa sholawat dan salam kami ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang pada hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang ada di SMK Negeri Semarang sebagai salah satu tugas dari CGP atau calon guru penggerak. Kemudian di sini untuk membuka acara hari ini kita ucapkan basmalah dulu sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Semarang yang hari ini akan diwakili oleh Bapak Salim SPD MSI sebagai perwakilan dari Manajemen Pengendalian Mutu SMK Negeri 01 Semarang. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pengajar di SMK Negeri 1 Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang saat ini sedang ada dinas luar dalam rangka diseminasi positif dari CGP Angkatan 11, di mana modul ini adalah salah satu dari modul CGP yang harus dipelajari dan kemudian selanjutnya disampaikan kepada rekan-rekan guru dan juga yang nantinya akan dilaksanakan untuk mendisiplinkan murid-murid di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam diseminasi ini tentunya nanti kita akan mendapatkan apa toh sebenarnya budaya positif. Bagaimana menerapkan budaya positif itu kepada diri sendiri, dalam hal ini adalah kita semuanya sebagai pendidik, dan juga yang nanti akan diteruskan kepada putra-putri kita, anak didik kita dalam kesehariannya. Dan di dalam budaya positif ini, agar kita tidak menjadikan masalah ke depannya menerapkan budaya positif tapi terus kemudian menimbulkan masalah, maka nanti juga akan dijabarkan, kalau tidak salah akan menggunakan segitiga restitusi. Jadi dengan segitiga restitusi ini masalah betul-betul akan diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Dan apa toh sebenarnya segitiga restitusi ini? Paling tidak tahapannya adalah dengan, saya membaca dulu ini, sudah agak lupa. Menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan dari siswa itu sendiri. Maka dengan tiga tahapan ini saya berharap yang nantinya akan dijelaskan, disampaikan secara gamblang oleh teman-teman dari CGP ini, kita semuanya akan menjadi lebih paham. Setelah paham, kita bisa menjalankannya dan menerapkannya kepada anak didik kita semuanya, sehingga budaya positif yang diharapkan bisa berjalan dan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk mengawali kegiatan
pada pagi hari ini mewakili Ibu Kepala Sekolah, dan selanjutnya saya sampaikan selamat kepada teman-teman CGP, semoga sukses dan kemudian betul-betul menjadi guru penggerak yang siap untuk menggerakkan semua pihak yang ada di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Salim yang sudah membuka acara ini sebagai perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini bertugas di luar kota. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Apa yang boleh kita lakukan hari ini dan apa yang tidak boleh kita lakukan hari ini di kelas. Monggo sebentar. Monggo silahkan bisa menulis kesepakatan kelas yang akan Anda yang panjenengan inginkan. Apakah di sini yang bisa kita lakukan atau yang tidak? Nah, apakah di hari ini kita boleh minum bersama di sini, ataukah boleh makan bersama, atau HP kita matikan, atau HP disita sama pembawa acara ya? Monggo silahkan. Monggo, kemudian bisa kita tempelkan di sini scannernya. Monggo. Kenapa kita harus membuat kesepakatan? Kesepakatan adalah sesuatu yang kita buat bersama dan kita yakini. Jadi ketika kita melaksanakannya, kita tidak akan merasa tertekan. Kita akan nyaman. Oh, karena itu adalah kesepakatan kita bersama. Monggo. Terima kasih Bu Rizka. Monggo, Bu Ina, Pak Salim. Monggo, A. Agim. Terima kasih Agim. Terima kasih. Untuk ini saya akan mencoba membacakan sebentar. Di sini ada tulisannya, selalu bahagia dalam sesi diseminasi. Alhamdulillah, kita semoga bisa bahagia selalu untuk mengikuti acara ini dan tidak ada kata tertekan. Kemudian boleh sambil makan. Oke. Tepat waktu, boleh makan dan minum. Selanjutnya, makan dan minum sebuahnya tapi snack terbatas. Ah, ini yang terlalu ya. Kemudian selesai tepat waktu boleh makan dan minum. Ya, sesuai tepat waktu, tidak boleh bicara sendiri. Belajar sambil makan dan minum. Oke, berarti kebanyakan dari kita karena di pagi hari ini kita membutuhkan asupan gizi, jadi semuanya menginginkan kita boleh makan dan minum. Oke, ya ini kesepakatan kita. Jadi kita memang melakukan kegiatan ini boleh makan dan minum juga, tetapi tetap dalam kondisi terkontrol. Kemudian selanjutnya adalah acara ice breaking dulu. Monggo, biar kita semangat. Monggo Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Ya, kita ikuti irama yang di sini dan gerakan yang kita bawakan di sini. Ya. Oke, siap. Tangan ke atas menyapai bintang, tangan ke samping mengenal, tangan ke depan
kanan, dua jari kiri, hingga jadi sempat jadi kamera. Di kanan, tiga jari kiri, menjadi enam jadi menara. Kanan, empat jari kiri, bergabung telinga. Kanan, jari kiri menjadi 10 coba. Terima kasih. Semoga dengan ice breaking ini kita bersemangat untuk memulai kegiatan hari ini. Nah, tuh next selanjutnya. Nah, budaya positif di sini diharapkan adalah, Mas bilang Mas, harapkan adalah cara membentuk sikap mandiri. Cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokus pada memotivasi, merefleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Ya. Di sini diharapkan dengan budaya positif ini kita bisa menciptakan murid-murid yang mempunyai motivasi yang positif. Bagaimana mereka bisa berkembang dengan menghargai dan membangun logika yang mereka miliki sehingga mereka bisa mencapai kehidupan yang sukses sesuai dengan cita-citanya. Next, Mas. Kemudian budaya positif di sini di antaranya adalah guru hendaknya dapat menerapkan budaya positif dengan menerapkan beberapa konsep, yaitu di antaranya adalah disiplin positif, kemudian memotivasi perilaku manusia dari hukuman dan penghargaan, kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol institusi, kemudian yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Next, Mas. Di sini disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri, bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah dengan memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Disiplin positif dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan tanpa adanya hukuman atau hadiah. Di sini sebagai contoh disiplin positif adalah untuk guru dan siswa, misalkan 1. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, bisa mengenakan seragam sesuai atribut. Nah, untuk yang 1 dan 2 ini biasanya kita melakukan adalah suatu pembiasaan, ya. Kita datang ke sekolah tepat waktu. Sebagai guru, kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa kita. Kita datang sendiri tepat waktu atau sebelum bel berbunyi. Maka apa? Anak didik kita akan mengikuti. Mereka akan datang, wah Pak Guru saya datangnya lebih tepat, maka saya akan datang lebih dulu dibandingkan Pak Guru saya. Kemudian yang kedua, mengikuti, mengenakan seragam sesuai dengan aturan. Karena sekolahan yang saya tahu adalah mendidik siswa agar taat terhadap peraturan terlebih dahulu. Kemudian mengikuti upacara, mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, ya, mengantri di lingkungan sekolah, merapikan atau dan sebagainya. Next, Mas. Kemudian untuk manfaat dari disiplin positif, 1. Bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ya, bagi siswa kita yang telah melaksanakan disiplin positif, biasanya apa? Lingkungan kita akan terasa nyaman. Kita juga akan merasa aman. Sehingga apa? Dalam kegiatan pembelajaran kita
akan menikmati proses belajar ini dengan nyaman, sehingga apa? Tidak ada masalah dalam proses pembelajaran. Kemudian persiapan untuk masa depan. Ya, disiplin positif bermanfaat untuk masa depan anak-anak. Kenapa? Dengan anak yang telah melaksanakan disiplin, maka kita akan lebih mudah mengarahkan anak untuk mencapai masa depannya. Oh iya, dari tadi saya mengatakan disiplin. Nah, arti kata disiplin apa toh? Monggo, siapa yang tahu? Bapak Ibu? Arti kata disiplin, monggo Pak Udin bisa bantu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi mengikuti aturan yang telah berlaku di sekolah di kelas. Oke, terima kasih. Disiplin mengikuti peraturan yang berlaku yang sudah ada di kelas. Oke, ada lagi yang bisa membantu? Bu Rini, monggo. Disiplin itu kalau menurut saya adalah mengikuti semua aturan yang ada di tempat atau di sekolah. Oke, terima kasih Bu Rini. Disiplin adalah mengikuti peraturan yang sudah ada di sekolah. Monggo. Jadi kata disiplin itu berarti dari kata bahasa Yunani, berarti pembelajaran. Di sini adalah disiplin adalah suatu pembiasaan mentaati peraturan, sehingga apa? Peraturan yang sudah biasa kita lakukan menjadi suatu kebiasaan dan bukan suatu paksaan, sehingga kita nyaman melaksanakan kegiatan tersebut. Ya. Next, Mas. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini manusia melakukan sebuah kegiatan adalah dilandasi oleh sebuah motivasi atau sesuatu yang menggerakkan seseorang itu untuk melakukan sebuah kegiatan, ya, atau sebuah tindakan. Sebagai contoh, ya, di kelas dikatakan si Udin, ada laporan si Udin suka memalak temannya, dia meminta makanan atau bekal dari temannya ketika siang hari. Nah, maka di situ kita bisa lihat apa motivasi si Udin melakukan sebuah kegiatan memalak makanan temannya. Ya, di sini dikatakan, ya, kita melakukan motivasi adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, si Udin melakukan memalak, ya kan? Dia melakukan apa? Ketidaknyaman. Kenapa? Saya merasa lapar, saya butuh nyaman, ya kan? Maka saya mengambil milik orang lain. Dia tidak memikirkan apakah itu salah atau benar. Maka dikatakan bahwa dia butuh kenyamanan. Kemudian dilanjut, ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, biasanya seseorang melakukan sesuatu, pertama dia ingin mendapatkan imbalan, maka dia akan berbuat baik. Dia ingin mendapatkan imbalan apa? Dengan ucapan terima kasih atau pujian. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang ketiga ini bisa kita katakan adalah motivasi dari intrinsik atau diri sendiri. Bagaimana seseorang itu ingin dirinya berubah, termotivasi dari keinginan dia sendiri, bukan dari luar. Kalau yang poin 1 dan poin 2, dia adalah berbuat baik atau berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Next, Mas. Kemudian posisi kontrol. Oh iya Bapak Ibu, kita sering melakukan hal ini dalam proses pembelajaran. Kita memposisikan diri kita sebagai guru, ya. Kita menghadapi beberapa siswa yang dengan berbagai macam karakter. Di sini kita sebagai guru sering memposisikan sebagai penghukum. Sebagai misal, ya, seorang posisi penghukum itu biasanya apa? Dia tidak pernah mendengarkan alasan dari anak ketika melakukan kesalahan.
Ya, dia biasanya berkata-kata dengan nada yang tinggi, berkacak pinggang, ya kan? Dan selalu tidak mendengarkan alasan. Sebagai contoh, ada anak yang terlambat, maka dia akan mengatakan, kenapa kamu terlambat hari ini? Kamu ini kebiasaan terlambat terus. Ya, kenapa tidak akan berubah? Nah, dalam posisi penghukum ini, kita sebagai guru, biasanya kita akan marah. Ya. Kemudian yang berefek pada siswa apa? Siswa merasa akan marah dan sakit hati. Nah, di dalam siswa yang sakit hati tersebut, biasanya apa? Mereka akan memberontak. Kemudian apa? Dari pemberontakan itu, dia akan menantang kita, seakan-akan melakukan kesalahan itu suatu biasa. Wah, kalau saya tidak salah, tidak bisa marah, tidak bisa bikin marah Pak itu, bukan saya namanya. Biasanya seperti itu. Nah, dalam posisi penghukum ini, kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menggunakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat atau lebih untuk menekan siswa-siswa agar mentaati semua peraturan. Nah, alangkah baiknya posisi penghukum ini tidak kita laksanakan di sekolah. Next, Mas. Nah, yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Dia membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang yang merasa tidak nyaman bersalah atau merasa rendah diri. Sebagai contoh, ya, ibu sangat kecewa loh dengan kelakuan kamu hari ini. Kemudian, berapa kali bapak sudah membantu kamu loh, Nang, tapi kenapa kamu masih melakukan kegiatan ini, kesalahan ini? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini? Nah, hal ini biasanya apa? Berefek kepada siswa menjadi rendah diri. Dia merasa bersalah, bahkan dia merasa tidak berguna. Nah, hal ini biasanya harus dihindari juga. Karena apa? Kita menginginkan siswa kita itu yang mandiri, bukan yang merasa rendah diri. Oke, next, Mas. Kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti si murid, tetapi tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Pada posisi teman, pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik antara guru dengan siswa yang terjalin dengan kekeluargaan. Kemudian pada posisi negatif adalah siswa akan merasa bergantung pada guru tersebut. Ya. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang terlambat, maka kita mengatakan gini, udah cepat kamu lari aja, nanti yang nanggung ibu guru, ya kan? Kemudian, oke, kamu langsung masuk, besok lagi jangan diulang ya. Nah, pada posisi-posisi teman ini, ya, siswa merasa bergantung ke kita, ke guru. Wah, kalau aku berbuat kesalahan, kalau tidak ada bu itu, nanti aku tidak bisa masuk lagi ya. Nah, hal seperti ini jika berlanjut maka juga merugikan ke siswa karena mereka bergantung ke kita. Tapi dari segi positifnya, siswa menjadi akrab dengan gurunya sendiri, merasa bahwa gurunya adalah bagian dia sendiri, sehingga dia merasa nyaman mengatakan apa yang ingin dia inginkan. Next, Mas. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasa dilakukan oleh seorang guru yang merasa dia sudah jumawa atau sudah bisa menguasai kelas, ya kan? Dia akan mendikte siswanya dengan metode konsekuensi. Jika siswa melakukan kesalahan, mereka sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi guru hanya memantau saja. Misalkan siswa terlambat, wah kamu terlambat 15 menit dek, maka apa yang kamu lakukan? Oke Pak, kami siap push up 15 kali sesuai dengan jumlah menit yang saya terlambatkan.
Nah, kemudian di sini dengan konsekuensi yang kita kenalkan pada siswa, biasanya siswa bisa mandiri. Tapi dari kata mandiri itu, siswa bisa mengatakan seperti ini, wah, berarti kita sekolah enggak ada Pak Guru, enggak apa-apa ya, sementing tugas kami laksanakan. Nah, itu adalah segi negatif dari seorang pemantau. Ya, jadi siswa merasa tidak butuh guru kalau sudah tahu konsekuensinya. Di sini seorang pemantau biasanya dia sangat mengendalikan atau mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menjadi stiker, ya, atau posisi ini bisa menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Nah, posisi ini pada posisi pemantau biasanya berawal dari teori stimulus respon yang mewujudkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Apakah Bapak Ibu juga melakukan seperti ini? Ya. Kemudian next Mas, sebagai manajer. Sebagai manajer adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh semua guru. Manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kita bisa kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Ya. Murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan, ya, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi pada kemampuan untuk berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah ada. Seorang manajer maka akan berkata, apa yang kita yakini, ya kan? Kemudian apa yang kamu yakini, terus bagaimana kamu memperbaiki masalah tersebut, ya kan? Kemudian di sini tugas seorang manajer adalah untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan menjadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kemudian di kesempatan ini, dasarnya harus ya, kita sebagai guru semuanya, tidak real sampai. Apakah kita sudah melakukan Dilihat dari posisi manajer, AGB atau SKP. ya, ataukah kita pada posisi 5 kontrol tersebut itu pada posisi di mana? Ya, maaf. Kemudian kita bagikan sedikit note dulu. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan jenengan sudah pada posisi apa ya dalam posisi ini. Monggo. Yang kita lakukan di depan kelas itu kita pada posisi apa? Pada posisi apa, pada posisi kontrol apa kita sebagai guru di kelas kita? Apakah sebagai pemberi hukuman, sebagai pembuat rasa bersalah, ya, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Monggo. Kita jujur tidak apa-apa, kita di sini adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Iya, KGB pas KGB 2022. Monggo, terima kasih Bu Mercy.
Nah, Bu Mercy, oke. Bu Mercy. Itu yang dipakai itu. Misalnya Di sini aja ya. Ya, bisa ada. Kan beda topik, beda case. Tutup sebentar ditutup. Oke, terima kasih. Akan saya bacakan. Ya. Ada yang menjawab kombinasi sesuai dengan keadaan. Kemudian yang kedua, sebagai teman, manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer, pemberi hukuman, pemantau. Yang berikutnya teman, penyemangat, anak didik, teman, anak didik dan teman, pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Oke. Sebenarnya seorang guru, walaupun kita sudah mengenalkan 5 posisi kontrol yang terbaik di situ, kita sebagai guru biasanya apa? Akan menempatkan diri kita sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, dengan keadaan kondisi murid yang kita hadapi. Kapan kita posisi sebagai pemberi rasa bersalah, misalkan seperti itu. Kapan kita sebagai pemberi hukuman, kapan kita sebagai teman, kapan kita sebagai pemantau, dan kapan kita sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi tersebut, misalkan ya, kita sebagai pemberi hukuman, biasanya kita berikan adalah di awal pembelajaran, ketika anak itu belum mengenal kita, ketika anak itu belum mengerti kondisi sekolah, kita biasanya akan memberi mereka hukuman sebagai pemberi hukuman dengan harapan apa? Anak mentaati peraturan terlebih dahulu. Ya, itu adalah posisi kita sebagai pemberi hukuman, biasa dilakukan ada di awal pembelajaran atau tahun ajaran baru. Kemudian sebagai pemberi rasa bersalah itu biasanya kita lakukan ketika siswa itu berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama, ya kan? Maka kita akan bersikap sebagai pemberi rasa bersalah, sehingga anak itu ada efek jera. Oh, saya tidak akan mengulang kesalahan saya lagi. Karena apa? Dengan kesalahan yang berulang tersebut, maka guru saya akan malu atau marah, atau orang tua saya juga akan malu ketika saya melakukan sesuatu yang berulang-ulang kali. Kemudian sebagai teman kita lakukan biasanya apa? Ketika kita menghadapi siswa yang mempunyai masalah pribadi, ya, mereka biasanya membutuhkan kita untuk curhat. Bu, saya punya masalah seperti ini di rumah. Saya tidak bisa cerita ke ibu saya, ke bapak saya, karena beliaunya sibuk bekerja. Maka kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian sebagai manajer bisa kita lakukan biasanya apa? Bukan manajer dulu, sebagai pemantau dulu. Sebagai pemantau kita lakukan apabila kita kondisi kelas sudah terkondisikan. Sedangkan kita sebagai guru biasanya juga mendapatkan tugas tambahan yang lain dari kepala sekolah, sehingga apa? Kita tidak bisa menunggu siswa kita, sehingga kita hanya sebagai pemantau di luar, ya. Kemudian sebagai manajer bisa kita laksanakan apabila kita mengalami atau menemui sebuah masalah, ya,
di mana kita harus menyelesaikan dengan memanggil siswa tersebut, ya, dan diharapkan dalam hal ini siswa tidak akan merasakan tertekan atau terintimidasi, sehingga apa? Siswa bisa mengutarakan apa yang ada di hatinya. Ya. Next, Mas. Nah, sebentar. Halo. Nah, lihat depan dulu, ada ice breaking lagi. Nah, di sini tepuk wow. Kita awali ya. Tepuk wow. W, B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, terima kasih. Apa itu? Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat rumpang. Susu warnanya apa? Putih. Sapi minum air. Oke, masih connect berarti. Kemudian rumput berwarna singa makan. Kalau singa makan sapi berarti nanti susunya tidak ada yang produksi ya. Nah. Next, Mas. Keyakinan kelas. Oke, kita berlanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas bukan sekedar aturan. Keyakinan kelas haruslah pernyataan positif yang menginspirasi dan memotivasi siswa. Keyakinan kelas juga haruslah mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Nah, di sini kita sebagai guru harus membiasakan diri dulu sebelum kita melaksanakan sebuah pembelajaran. Terlebih dahulu kita harus membuat kesepakatan kelas yang dimana kesepakatan ini akan diyakini atau disepakati oleh semua kelas. Setiap individu atau setiap anggota kelas berhak mengutarakan pendapatnya. Misalkan, Bu, saya ingin kelas saya seperti ini. Ya kan? Nah, kesepakatan ini adalah suatu keyakinan yang betul-betul dipahami oleh setiap anggota kelas. Dan semuanya karena sudah kesepakatan, mereka akan melaksanakannya dengan senang hati, tidak tertekan. Berbeda dengan peraturan di sekolah. Ya. Kalau peraturan di sekolah, biasanya kita sekolah yang menentukan dan siswa harus mentaati. Sehingga ada hal-hal tertentu yang siswa merasa tidak nyaman apabila ini dilakukan. Sebagai contoh, ya, sekolah menerapkan peraturan siswa harus berambut 1, 2, 3. Ya, ada beberapa siswa yang merasa tidak nyaman dengan peraturan tersebut. Dia mengatakan, Bu, kita berpikirkan tidak, kalau kita berambut gondrong kan tidak mempengaruhi pola pikir kita, tidak mempengaruhi cara kita belajar dengan rambut gondrong. Betul tidak, teman-teman? Ya kan? Contohnya di sekolahan kami ada yang jurusan broadcast, ya, penyiaran. Nah, di situ seorang penyiar biasanya butuh dengan tampilan yang lebih dibandingkan seorang teknik, ya kan? Mereka ingin penampilan rambutnya lebih gondrong, Bu. Kita lebih maju loh, Bu, dengan rambut gondrong, ya kan? Bu, kita dengan baju yang agak nyeleneh sedikit lebih cantik loh, Bu. Atau kita dengan make up sedikit, boleh loh, Bu. Nah, tetapi sekolah menerapkan peraturan apa? Tidak mengizinkan siswa bermake up, tidak mengizinkan siswa berambut gondrong, tidak mengizinkan siswa yang berpakaian tidak sesuai dengan peraturan. Nah, di situ biasanya kita akan memberi pengarahan ke siswa terlebih dahulu.
ya. Biasanya akan mengatakan begini, "Nak, kalian sekolah selama 12 tahun. Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, kita total jadi 12 tahun adalah apa? Di situ kita selama 12 tahun kita dituntut untuk mentaati peraturan. Karena apa tujuannya? Ketika besok kita bekerja, kita harus mentaati peraturan yang ada di industri. Jika tidak, maka kita akan dipecat. Itu biasanya yang kita berikan pengarahan ke siswa seperti itu. Kemudian di sini keyakinan kelas, ya, dibentuk agar apa? Siswa merasa nyaman di luar peraturan sekolah. Dia mempunyai teritorial sendiri, adalah kelasnya sendiri. Kelas saya akan saya buat seperti ini, ya. Nah, kesepakatan kelas ini biasanya dibuat di awal pembelajaran. Next, Mas. Contoh salah satu keyakinan kelas, hormati semua orang. Nah, dalam hal menghormati orang lain, di sini mereka memperlakukan orang lain dengan cara, ya, sopan dan adil, mendengarkan dengan baik, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang agama, pendidikan, perbedaan yang lain atau bentuk fisik mereka. Ya, sebagai contoh, di dalam kelas kita terdiri dari berbagai macam teman dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas menghormati orang lain, kemudian ada siswa yang melanggar tersebut, maka sanksinya bisa diberikan oleh semua anggota kelas. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Ketika kita sudah membuat kesepakatan jujur dan bertanggung jawab, maka kelas tersebut akan terasa aman dan damai. Tidak ada yang mencuri. Kemudian bekerja sama dan berkolaborasi. Maka ini bisa dipastikan semua siswa akan bekerja sama menjaga lingkungan kelas mereka, menjaga kebersihan, ya, bekerja sama, atau mungkin bisa melaksanakan tugas pun juga bersama-sama. Next, Mas. Di sini yang lebih utama adalah sebagai seorang manajer, kita harus melaksanakan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Sebagai contoh, Mas, bentar. Proses segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, lebih berfokus pada karakter dan bukan tindakan. Oke, di sini restitusi biasa kita laksanakan apabila kita menangani masalah siswa yang bermasalah di kelas. Nah, sebagai contoh, ya, monggo, sebagai contoh ada beberapa kasus di kelas. Ya, bagi kasus kelas, monggo naik Pak Agus. Oke, bagi kelas, bagi contoh di sini adalah Mario. Mario merupakan siswa kelas 10 SMK Negeri 1 pada jam istirahat makan siang, ya. Makan siang pada saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak oleh guru, ya.
oleh guru masuk ke ruang kelas. Mario, Bapak dengar tadi ada laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian ada masalah. Apa yang bisa Bapak bantu? Nah, di sini dikatakan ada sebuah kasus, ya. Ketika jam istirahat, Mario bersama temannya Adi di kantin, mereka lempar-lemparan makanan. Kemudian lemparan mereka mengenai wajah Ibu Dina, ibu kepala sekolah yang kebetulan melakukan inspeksi ke kantin. Nah, di situ tentunya dua siswa tersebut akan dilaporkan kepada wali kelasnya karena melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada ibu kepala sekolah. Maka di situ Pak Joko sebagai gurunya memanggil Mario dan Adi. Nah, coba panjenengan baca dulu, apakah Pak Joko sudah melaksanakan segitiga restitusi? Sudah. Oh. Nah, coba sudah. Oke, makasih sudah melaksanakan. Monggo bisa diutarakan alasannya apa yang dilakukan oleh Pak Joko. Monggo Pak Nyono bisa bantu? Terima kasih. Dari bacaan itu yang saya pahami, Pak Joko membimbing siapa yang namanya Mario dan Adi setelah melakukan kesalahan dibimbing untuk menyadari kesalahan dia, untuk mengetahui bahwa ini salah, melanggar keyakinan kelas gitu kan. Kemudian Pak Joko juga mengarahkan atau membimbing Mario dan Adi untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah diperbuat mereka berdua. Kira-kira itu yang menjadi alasan bahwa Pak Joko sudah melakukan segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyono. Oke, untuk hadiahnya kita beri tepuk wow untuk Pak Nyono. Monggo. Tepuk wow diberi W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, di sini segitiga restitusi, ya. Ada 3 tahapan. Adalah pertama adalah menstabilkan identitas, itu pertama kali. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, di sini kita bertanya kepada siswa dengan tidak menekan mereka, ya. Dengan mengatakan apa? Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, sehingga apa? Siswa merasa tidak tertekan. Ya, atau kita bisa mengatakan Bu guru juga pernah melakukan kesalahan tersebut, sehingga siswa apa? Merasa apa? Mensejajarkan situasi atau mensejajarkan kondisi. Ya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Kita menanyakan apa? Alasan mereka melakukan hal tersebut dengan tidak menjatuhkan harga diri mereka. Kenapa kamu melakukan apakah alasan kamu melakukan hal tersebut? Biasanya kita akan menanyakan tersebut seperti itu. Kemudian kita juga bisa membombong atau menaikkan mereka. Seharusnya kamu bisa melakukan yang lebih dari itu loh. Nah, mereka akan mengutarakan isi hati mereka, alasan mereka melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelas. Setelah mereka memahami kegiatan mereka, kita akan menanyakan keyakinan kelas. Apakah yang mereka lakukan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Nah, dari mereka merefleksi kegiatan mereka tadi, kita bisa tahu bahwa yang dipahami mereka apa? Sesuatu yang salah. Sehingga kita akan menanyakan apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dari segitiga restitusi ini diharapkan kita bisa memahami tugas seorang guru
di mana kita harus menciptakan generasi penerus yang betul-betul unggul, ya, bisa menempatkan diri, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Betul nggak Bu Sila, Bu Mercy ya? Nah, biar lebih fresh dulu, kita menyanyikan lagu Mas Pelajar Pancasila. Kok Mas, maaf ya, apa tuh? Lagu profil pelajar Pancasila. Monggo, lagunya hampir sama dengan Naik Delman. Iya, bentar lagi. 1, 2, 3. Ya, belajar Pancasila, berilmu dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kepribadian kulbah, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Mercy. Nah, setelah kita mengenal segitiga restitusi yang diharapkan bahwa kita bisa menelurkan atau menciptakan pelajar berprofil Pancasila sebagai harapan dari cita-cita Ki Hajar Dewantara. Di sini biasanya setiap siswa, ya, setiap individu melakukan sesuatu itu berdasarkan dari kebutuhan mereka. Nah, kita ulang lagi, kebutuhan apa toh yang menjadi dasar motivasi seorang melaksanakan tindakan. Nah, di sini kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, satu adalah kebutuhan survival atau untuk bertahan hidup. Ya, bagaimana seseorang itu bisa bertahan hidup di dalam kondisi apapun. Nah, kebutuhan ini adalah mendorong siswa atau mendorong orang untuk melakukan sebuah tindakan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta, kasih, dihargai. Seseorang pasti membutuhkan adanya dihargai atau diberikan cinta, kasih atau perhatian. Yang ketiga adalah kebutuhan tentang kesenangan. Ya, kita butuh senang. Kita butuh rasa terpuaskan. Kemudian yang keempat adalah tentang penguasaan. Seseorang butuh dihargai. Saya ini loh, saya berkuasa di sini. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Sebagai contoh, ya, seorang anak TK PAUD, dia selalu mengikuti gurunya kemanapun bu guru itu berjalan, ya kan? Kemudian di saat itu ibu guru itu tidak mau diikuti, maka dia akan mengatakan, saya benci bu guru, ya, bu guru tidak sayang ke saya. Maka dari kasus tersebut, apa yang dirasakan oleh siswa tersebut, apa yang tidak dipenuhi dari kebutuhan dia, monggo dia yang bisa bantu. Saya diulang lagi ya. Ada seorang siswa PAUD mengikuti gurunya karena dia terlalu memfigurkan bu guru. Ibu guru seperti mami saya, gitu kan? Kemudian suatu saat bu guru ada keperluan bahwa siswa tersebut, mama si Ica, kamu tidak ikut bu guru dulu ya, bu guru ada keperluan, ada tamu. Nah, si Ica marah, bu guru tidak sayang saya benci bu guru, ya kan? Nah, apa yang dirasakan oleh si Ica tersebut? Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi dari si Ica tersebut? Saya. Oke, monggo Bu Rini bisa jantung. Ya, terima kasih Bu Ibu jawab. Kebutuhan anak tersebut adalah kebutuhan kasih sayang Bu, karena ini diperhatikan ada diberi kasih sayang oleh gurunya karena di rumah tidak didapatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebagai hadiah kita kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow.
Keren. Terima kasih untuk Bu Susi. Ya, memang kebutuhan untuk kasih sayang itu biasanya sangat diperlukan oleh anak-anak. Ya, mereka butuh keberadaannya itu diakui oleh semua orang. Ya, untuk anak PAUD sangat memfigurkan gurunya. Ya, dia merasa ingin diperhatikan. Ya, dia juga butuh yang namanya kesenangan. Sebagai contoh, anak PAUD ketika dia bermain, dia butuh kesenangan, maka ketika kita minta untuk minggir atau berhenti, mereka akan mengatakan, jangan dulu Bu, kita masih asik bermain. Nah, kemudian untuk kasus kita yang di SMK, biasanya apa? Berorientasi pada kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, dan juga apa Pak? Sila bisa bantu? Kebutuhan pokok kita tentang bertahan hidup, cinta kasih, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan pokok itu adalah yang mendasari dari semua tindakan kita, tindakan siswa kita. Kita sebagai guru diharapkan di sini bisa membatasi atau mengarahkan siswa agar apa? Tindakan mereka menjadi yang terbaik. Oke ya. Kurang 50 menit, kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Tapi enggak boleh ya. Sudah ya. Lebih. Tepuk mana saya? Oke, lanjut ya. Kebetulan lagi next Mas. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi setelah tadi kita juga mengalami beberapa contoh permasalahan. Di sini adalah 1, menstabilkan identitas, di mana di sini kita menanyakan ke siswa, ya, bahwa tidak memberi tekanan ke siswa. Menstabilkan identitas bahwa apa? Kita mengimbangi mereka bahwa mengatakan kita juga sama pernah melakukan kesalahan tersebut. Ya. Kemudian kita juga mengatakan ke siswa melakukan kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga siswa merasa apa? Dari identitas gagal dia menjadi identitas berhasil. Ya, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, di sini kita menanyakan alasan mengapa siswa tersebut melakukan tindakan yang salah. Ya, kita akan mengatakan alasan mereka kenapa kamu melakukan hal seperti ini. Ya, kemudian ketika siswa sudah mengatakan alasannya, kita bisa membombong mereka atau mengunggulkan mereka. Wah, sebetulnya kamu bisa loh melakukan lebih yang dari itu, sehingga siswa apa? Tidak merasa terlalu bersalah ketika melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah siswa ya kilas balik atau refleksi ke belakang bahwa dia mengakui pernah melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan apa yang telah kamu langgar. Kemudian hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu adalah 3 rangkaian dari langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, di sini ya, kita mengharapkan kita sebagai guru juga melakukan seperti ini. Nah, sekian itu paparan dari saya. Nah, untuk di akhir acara ini saya ingin mendengar 1 atau 2 orang sebagai untuk merefleksi kegiatan hari ini. Apa yang sudah panjenengan dapatkan dari kegiatan hari ini? Ya. Semoga sebagai motivasi saya ke depan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Monggo, persilahkan pada siapa yang bisa membantu. Monggo, Bu Khoti, Bu Nur.
Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya memberikan refleksi. Walaupun dari pemaparan yang disampaikan Ibu Aula tadi, saya mendapatkan pencerahan itu bagaimana harus menghadapi siswa yang mengelola pembinaan siswa tadi dengan juga eksekusi, kemudian kita juga harus tahu kebutuhan yang mendasari mereka melakukan itu pasti ada masalah atau pasti ada latar belakang yang membuat yang mereka melakukan dalam itu. Jadi dengan paparan Bu Aula saya mendapatkan pemahaman yang baik dan benar menurut saya. Terima kasih Bu Aula atas materi hari ini. Terima kasih Bu Nur. Beri tepuk wow. Beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Monggo untuk yang kedua, refleksi yang kedua. Oh, dari Bu Rini, monggo. Sing suwi, cepat amat. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan perasaan saya dan terima kasih yang saya peroleh di pagi hari ini. Bahwa perasaan saya sangat senang karena memperoleh banyak informasi tentang penanganan siswa. Apalagi dengan sebuah institusi yang selama ini mungkin masih menjadi anak-anak, tetapi hari ini melalui penjelasan diseminasi Bu Aula, kami menjadi semakin mengerti bahwa untuk menangani anak itu harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian setiap anak pasti mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu tindakan yang salah. Tidak serta-merta anak itu salah, ternyata ada alasannya. Kemudian yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan benar bagaimana berhubungnya. Ternyata ini sangat menarik buat saya Bu. Semoga kedepannya saya dapat menerapkan ini dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Karena menangani anak itu tidak hanya pembelajaran saja, tetapi mungkin secara pribadi anak kita masing-masing bisa kita terapkan dengan sangat dan seterusnya. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih Bu untuk pencerahannya hari ini. Ini menambah saya semakin yakin dan mantap dalam menangani siswa di kelas ketika kami menghadapi anak-anak yang sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Ketika saya kecil itu berbeda Bu dengan sekarang. Kalau zaman dulu itu rasanya kalau ketemu guru itu isinya dulu gitu. Ternyata itu adalah tindakan yang salah. Jadi guru itu bisa menjadi penghukum, bisa menjadi imam, bisa menjadi manajer dan seterusnya. Saya semakin paham Bu. Terima kasih untuk pencerahannya hari ini dan semoga ini semua sangat bermanfaat bagi kami di sekolah, terutama di SMK 1 Semarang. Oke, terima kasih Bu Rini. Kita kasih tepuk wah untuk Bu Rini. Oh, tepuk salut dulu. Oke, tepuk salut. 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 Oke, terima kasih. Sekian paparan saya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.